Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Jamul Ulum wal Hikam, hadis yang ke-13. Hadis tentang bukti keimanan seorang adalah mencintai sebuah kebaikan kepada orang lain juga. Hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman. Bab minal imani ad-dalilu ala anna man khisali al-iman hubbul khair li ghairihi. Jazakallahu khair. Kemudian juga dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya. Dan juga sama dalam Kitabul Iman juga. Adapun Bukhari meriwayatkannya, ya, pada Kitabul Iman itu hadis yang nomor 13. Adapun Al-Imam Muslim hadisnya ini terdapat pada dua tempat, pertama 45, yang kedua 71. Dan tentu saja hadis ini keduanya sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahih mereka. Ya. Serta diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan lafaz la yablughu 'abdun haqiqatal imani hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibba li nafsihi minal khair. Seorang hamba tidak mencapai keimanan sejati hingga ia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, hadis Imam Ahmad ini menafsirkan daripada hadis Bukhari Muslim. Ya. Nah, maknanya diantaranya jikalau kita membaca hadis-hadis yang didahului dengan la yu'min, itu maknanya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Ya, jadi yang ditiadakan adalah kesempurnaan, bukan pokok keimanan. Nah, berbeda dengan orang-orang Khawarij. Mereka memahami daripada la yu'min ini adalah kafir.
Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka tentu saja berbeda dengan Khawarij. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya yang ditiadakan di sini adalah kesempurnaan daripada keimanan tersebut. Artinya amalan, dibalik dari amalan ini adalah ada sebuah amalan yang mengurangi kesempurnaan iman. Sehingga sama sekali iman itu tidak habis itu tidak. Tapi tidak sempurna. Makanya maknanya adalah la yutimmu imanahu, tidak sempurna iman seseorang. Nah, pada hadis Imam Ahmad juga demikian, ini maknanya juga sama. La yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan mencapai keimanan sejati. Maknanya demikian yang sahih daripada la yu'min. Ya. Nah, kemudian sebagian para ulama memaknai daripada hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Mereka mengatakan bahwasanya salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini termasuk penekanan yang memberatkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi apa yang kita cintai tidak sama dengan yang dicintai oleh saudara kita. Maka hadis yang kedua tadi, riwayat Imam Ahmad ini menafsirkan dari hadis sebelumnya. Syahidnya mana? Ma yuhibba li nafsihi minal khair. Dari kebaikan. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai kebaikan gitu untuk saudaranya seperti ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Iya. Makanya makna hadis itu walaupun tidak selalu sama dengan ayat. Artinya ayat itu jikalau ditafsirkan itu dengan berbagai tafsir selama di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah maka benar. Ya, berbeda dengan tafsiran-tafsiran selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Riwayat Imam Ahmad ini menjelaskan makna riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahihain, bahwa yang dimaksud dengan penafian iman adalah penafian hakikat dan kesempurnaan iman, bukan pokok keimanan sebagaimana orang-orang Khawarij. Ya, makanya orang-orang Khawarij ini berbahaya. Berbahayanya seperti itu. Sedikit daripada apa yang dilakukan berupa maksiat, lantas mereka langsung memberikan vonis kafir. Yang namanya kafir itu pasti akan kekal di neraka. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan pemahaman mereka. Maksudnya bahwa di antara sejumlah syarat wajib dari iman ialah agar seseorang mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, terutama kebaikan. Nah, adapun keburukan tidak boleh. Nah, kalau keburukan maka itu adalah daripada sifatnya iblis dan syaitan. Karena apa? Iblis dan syaitan ini ingin dia itu di neraka tidak sendirian, tetapi dia mengajak teman, sahabat. Nah, adapun kebaikan tentu saja hal itu adalah berupa amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupa imbalan berupa surga. Ya, makanya kebaikan itu selalu akan disematkan kepada Allah. Nah, adapun keburukan kepada iblis. Dan membenci sesuatu yang menimpa saudaranya sebagaimana ia membenci hal itu untuk dirinya sendiri. Ya. Karena kita tidak mungkin ketika kita terjatuh kemudian kita juga ingin orang lain terjatuh.
Tidak mungkin seperti itu. Nah, jiwa yang seperti itu harus dibersihkan. Karena jiwa yang seperti itu adalah jiwa yang kotor. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahziha 'anil nari wa yudkhilal jannata faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Nah, ini diantara salah satu tafsir daripada hadis tersebut. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga. Nah, ini syarat. Ya, man itu syarat. Maka fal tudrikhu ijabatus syart. Ya, jawaban daripada syarat. Ya. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga. Biasanya dalam lafaz hadis itu dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka. Ya. Tapi intinya sama. Maka ketika kematiannya menjemputnya, hendaklah ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu syarat utama. Jikalau ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Betapa banyak hadis yang menjelaskan kepada kita dalam lafaznya itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Serta memperlakukan orang lain sebagaimana ia suka diperlakukan. Ya, berupa kebaikan. Sebagaimana juga kita tidak suka jikalau diperlakukan tidak baik. Dan ajibnya, saya mengamati ya, orang yang wataknya keras, sikapnya keras pun juga tidak mau diperlakukan keras sedemikian rupa. Makanya kalau orang yang wataknya keras bertemu dengan orang yang wataknya keras, jadinya selalu berantem. Ya, tidak tenang hidupnya. Makanya kalau orang yang wataknya keras, maka harus bertemu dengan orang yang wataknya lembut. Ya. Dan si lembut ini tidak takut untuk dizalimi oleh si keras. Karena apa? Tujuannya agung, yaitu supaya membuat orang yang wataknya keras ini menurun daripada wataknya. Iya. Juga diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Aba Dzarrin, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsihi. La ta'muranna 'ala ithnaini wa la tawallayanna 'ala ma la yatimin." Wahai Abu Dzar, sungguh aku melihatmu sebagai orang yang lemah. Ya. Wallahu alam di sini apakah lemah dari segi keimanan kah, dari segi fisik kah, atau dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW lebih mengetahui tentang Abu Dzar. Ya. Dan sungguh aku mencintai untukmu apa yang kucintai untuk diriku sendiri. Jadi tidak salah secara mutlak. Ya, artinya tidak salah 100% bahwasanya jikalau hadis yang kita bahas ini yaitu ya pada lafadznya adalah salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, maka ini tidak salah secara mutlak. Ya, karena ada hadis ini, ya Abu Dzarrin, ya, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ya. La ta'muranna 'ala ithnaini wa la tawallayanna 'ala ma la yatimin. Maka janganlah engkau memimpin dua orang dan jangan pula menjadi wali harta anak yatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1826. Ya. Nah, di sini banyak sekali
nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, ya, kepada Abu Dzar. Yang maknanya beliau melarangnya melakukan hal itu karena beliau melihat kelemahannya. Nah, di sini para jamaah sekalian, jikalau kita tahu bahwasanya kita tidak mampu menjadi orang yang amanah, maka jangan. Ya. Nah, terutama masalah dua ini, pertama kepemimpinan, kedua yaitu mengurus harta anak yatim. Ya. Maka kepemimpinan di sini menjadi sebuah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh beliau kepada Abu Dzar. Karena melihat kelemahan di situ, sehingga apa? Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu diberi dua ini, pasti dia tidak akan bisa melaksanakannya dengan baik. Ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, beliau itu tidak memberikan amanah kepemimpinan kepada seorang. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tahu bahwasanya dia itu tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, terlebih lagi juga dengan harta, terutama harta anak yatim yang disebutkan di dalam hadis ini. Kenapa demikian? Karena anak yatim, dia anak kecil, ya, pasti tidak berani kepada orang tua. Ya, kenapa demikian? Pertama, keadaannya sudah lemah, tidak ada orang tua kandung, keadaannya serba kekurangan. Ya, kalau toh sekiranya ada orang tua angkat, itu pun tak sekuat orang tua kandung. Di dalam dunia pendidikan pun juga sama para jemaah. Misalkan antum memondokkan anak antum atau di sekolah umum, bisa tidak seorang guru bersikap seperti antum? Tidak bisa. 100% tidak bisa. Makanya sekarang kan banyak sekali guru-guru itu dilaporkan ke polisi. Gitu. Padahal yang sebenarnya yang lebih kejam itu orang tuanya, bukan guru. Iya. Nah, makanya dalam memegang harta pun juga harus dibutuhkan keimanan. Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia itu amanah. Ya. Makanya amanah itu salah satu bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya dari kita juga demikian. Sekiranya kalau kita tidak mampu menjadi seorang pemimpin, nah, maksud daripada pemimpin ini adalah pemimpin negara, ya. Entah itu skala kecil, ya, seperti lurah, RW, RT dan seterusnya, sampai besar presiden, dan harta anak yatim. Makanya beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah video, potongan video di Facebook itu. Jadi video tersebut, ya, menunjukkan adalah pengurus daripada yayasan anak yatim piatu. Dan anak-anak tersebut disiksa. Antum bayangin para jamaah, anak ini sudah tidak ada orang tuanya. Ya, disiksa, udah dijewer, dipukul, dimarahi. Loh, anak yang belum sampai kepada 10 tahun, itu kalau seperti itu otaknya rusak para jamaah sekalian. Ya. Makanya bisa jadi dia berpikir sudah tidak ada orang tua, di sini cuma numpang dalam tanda kutip, udah dimarahin dan lain sebagainya. Anak kecil dalam tanda kutip nakal itu udah biasa. Tapi jangan dijadikan mumpung ya karena dia masih kecil, enggak. Orang tuanya yang harus mendidik. Makanya seorang guru tidak bisa bersikap 100% seperti halnya orang tua. Ya. Ketika Muhammad bin Wasi' rahimahullah menjual keledainya
Seseorang bertanya kepadanya. Ya. Ada yang sangat menakjubkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalau antum perhatikan, keledai, kuda, kemudian onta, itu kan badannya besar. Tapi ajibnya kakinya kecil. Itu pun juga kuat untuk membawa barang. Itu subhanallah ya. Badannya besar tapi kuat. Subhanallah. Seseorang bertanya, apakah engkau merelakannya untukku? Ia berkata, jika aku merelakan untukmu, niscaya aku akan menjualnya. Ya. Ini merupakan isyarat darinya bahwa ia tidak merelakan untuk saudaranya kecuali apa yang ia relakan untuk dirinya sendiri. Ya. Footnote daripada ya, athar ini lebih mengherankan lagi apa yang dilakukan Jarir bin Abdullah al-Bajalli. Ya. Budaknya membelikan kuda untuknya seharga 300. Entah itu dinar atau dirham, wallahu a'lam. Karena saya cek di kitab aslinya kan di situ ada Fathul Bari Ibnu Hajar ya. Jilid pertama ayat halaman 168. Enggak, saya tidak mendapatkan. Mungkin bisa jadi Fathul Barinya itu adalah cetakan yang lain. Cetakan yang lain. Kadang saya kalau mencari referensi-referensi yang ditulis dalam sebuah kitab yang saya baca itu ternyata tidak sama. Yang artinya bahwasanya beda cetakan. Karena ada Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu yang paling bagus itu 38 jilid. Alhamdulillah saya punya dengan cetakan tahun 85. Dan itu lebih tua setahun dari umur saya. Ada yang cetakan 20 jilid. Di antara yang mengumpulkan daripada Majmu' Fatawa ini adalah anaknya Syekh Abdul Aziz bin Baz dari istri yang ketiga, Ahmad bin Baz. Ya, itu. Nah, kadang dalam jilid yang 20 itu tidak sama penerbitnya. Kalau tidak sama penerbitnya bisa jadi antara ya halamannya juga tidak sama. Itu. Makanya sulitnya ya, saya dalam mencari referensi itu diantaranya itu tidak disertakan cetakan mana dan tahun berapa gitu. Nah sekarang pun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang 38 jilid itu pun sekarang yang cetakan lama tetapi dengan tulisannya itu tulisan lama tetapi covernya baru. Baru, dan tentu saja dalam setiap jilidnya pun juga kadang berbeda antara entah itu tambahan 1 lembar atau 2 lembar seperti itu. Lebih mengherankan lagi apa yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajalli. Budaknya membelikan kuda untuknya seharga 300. Ketika Jarir melihatnya, ia mengaguminya dan ia khawatir itu menipu penjual. Kenapa demikian? Bagus, kok murah gitu loh. Ya. Banyak sekali barang-barang di kita itu yang bagus tapi murah. Ya. Misalkan masih sampai sekarang masih high class itu ya, iPhone misalkan. Makanya kata Bang Zul itu, yang beliau itu 15 tahun menjadi seorang produser kemudian bertaubat, yang paling bagus untuk rekaman kajian itu iPhone, itu paling bagus. Ternyata ada harganya yang hancur-hancuran. Yang dicondet tuh, itu kan hancur-hancuran tuh HP-HP seperti itu, murah-murah sekali. Nah, maka ia pun pergi kepada penjualnya dan memberitahunya bahwa kudanya sepadan dengan harga yang lebih mahal daripada itu. Atau mungkin bisa melihat penjualnya karena yang beli adalah seorang budak. Iya. Dan ini terjadi di Indonesia juga demikian. Kelihatannya kalau orang yang orang kaya
lebihkan harganya. Kalau orang miskin dikurangi. Ia terus menambahnya hingga memberinya 800. Ya, Masya Allah. Ya kadang memang seperti itu. Seorang pembeli yang cerdas memang seperti itu kadang. Ya. Bismillah. Dari Anas, hadis Anas radhiyallahu anhu, ya, berisikan dalil bahwa semestinya seorang muslim bergembira terhadap apa yang membuat saudara seimannya gembira dan menginginkan kebaikan untuk saudara seimannya sebagaimana ia menginginkan untuk dirinya sendiri. Cuman kalau saudara kita tidak menginginkannya, maka jangan dipaksa. La ikraha fiddin. Hal ini hanya akan datang dari hati yang bersih sempurna tanpa dendam, kecurangan dan kedengkian. Ya, karena tidak mungkin orang yang memiliki 3 sifat ini ingin mendapatkan ya kepada saudaranya itu sebuah kebaikan. Bahkan mencintai saja tidak. Ya. Karena sifat iri menyebabkan orang yang iri tidak menyukai siapapun yang mengunggulinya dalam kebaikan. Bahkan menyamainya pun tidak ingin. Ya. Karena ia ingin lebih unggul dari semua orang dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Makanya jikalau mencintai kebaikan kepada orang lain, di antara salah satu sifat yang harus kita miliki pertama, jika seseorang, ya, karena ini kan pasti ada 2 pihak. Pihak pertama kita, pihak kedua adalah orang lain. Jika orang lain tersebut itu kaya, maka jangan sampai iri. Ya. Kecuali irinya kita kepada dia karena dia kaya itu supaya kita mendapatkan kebaikan. Misalkan setiap tahun haji atau umroh, membangun masjid, menyantuni anak yatim. Ya, kemudian menyumbang kepada masjid atau musalla. Nah, ya seperti itu tidak masalah. Tetapi jikalau dia ingin menyaingi dalam kekayaan itu supaya bisa menikmati dunia dalam tanda kutip, ini yang makruh hukumnya. Ya. Dan memang betul tidak masalah. Dalam artian begini, orang boleh kok berpikir ingin menjadi orang kaya. Tapi ya, menjadi orang kaya yang banyak duit, yang terpuji itu adalah kekayaannya itu adalah untuk Allah. Ya. Yang kedua, jika sama kekayaannya, karena tidak mungkin sama, karena tidak mungkin sama, iya. Maka disinilah rasa iri itu tidak akan ada, insya Allah Ta'ala, selama hatinya bersih. Jikalau ada, maka sebaiknya untuk dihilangkan, karena tidak akan bermanfaat. Ya. Yang ketiga, jikalau kita lebih kaya daripada orang lain, itu jangan membuat dia iri. Jangan membuat dia iri. Tetapi bagaimana kita memberikan dia itu sebuah solusi supaya dia sama dengan kita. Artinya kalau dia ingin menjadi kaya, ya kita memberikan tips-tips bagaimana supaya dia menjadi kaya. Yang penting nggak ngepet aja udah. Masih ada ya, babi ngepet. Nah, sementara keimanan menyebabkan perkara sebaliknya, yaitu menginginkan agar seluruh kaum muslimin dapat ikut menikmati kebaikan yang Allah karuniakan kepadanya tanpa mengurangi sedikit pun darinya. Para jamaah sekalian, sering kita mendengar sebuah istilah, ya, tidak semua orang bergaji, tetapi semua mendapatkan rezeki. Ya. Kesehatan diantaranya. Kesehatan adalah rezeki yang paling baik. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang sering dilalaikan manusia,
Pertama adalah kesehatan, kedua adalah waktu yang longgar atau waktu luang. Ya. Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak berdosa orang yang tidak suka jika orang lain yang mengungguli keindahannya. Ya, kalau hanya sekedar ya disimpan di dalam hati tidak masalah sebenarnya. Cuman masalahnya apabila disampaikan ya kepada orang yang tidak disukai dan sementara yang tidak disukai itu lebih unggul. Ya. Makanya ada namanya hasad. Hasad itu tercela. Dan hasad itu adalah salah satu sifat dari orang-orang Yahudi. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di samping beliau ada Malik bin Marar Ar-Rahawi. Aku mendapatinya saat ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku diberi keindahan sebagaimana yang engkau lihat. Istilah kita good looking. Ya. Dan aku tidak suka jika seseorang memiliki tali sandal yang sama sepertiku atau lebih bagus dari milikku. Bukankah itu kezaliman? Nah, Masya Allah, ini istifsar. Dalam artian apa? Pertanyaan yang seperti ini adalah untuk ya keselamatan dirinya. Ya. Beliau menjawab, laisa dzalika bil baghi, walakinnal baghya man batara aw qala sahiha al haqqa wa ghamatan nas. Tidak, itu bukan sebuah kezaliman. Kezaliman ialah siapa yang menolak atau beliau mengatakan masa bodoh terhadap kebenaran dan meremehkan orang lain. Artinya apa? Orang yang berpakaian serba bagus selama tidak menyelisihi syariat, maka bukan berarti dia orang yang sombong. Iya, orang yang sombong bukan. Iya. Orang ketika makannya steak tiap hari, daging steak, daging sapi, tidak disebut sebagai kesombongan. Lah kalau memang sukanya demikian. Ada dulu saya punya satu murid, dia itu nggak makan nasi, tapi makannya bubur. Dalam satu hari itu orang tuanya jadi terikat sebuah perjanjian antara dia dengan anaknya. Anaknya ini kan sebenarnya nggak mau mondok, tapi dipaksa orang tuanya dokter. Nah si anak ini tetap dia nggak mau untuk mondok, nggak mau. Nah anaknya ini memberikan syarat, saya mau mondok tapi saya nggak mau makan makanan pondok. Iya. Kan nggak mungkin di pondok itu steak, nggak mungkin. Akhirnya dalam sehari 3 kali itu dia selalu dikirim oleh orang tuanya. Subhanallah, memberatkan diri seperti ini. Iya. Nah kemudian orang yang selalu terlihat compang-camping bukan berarti dia itu miskin banget. Iya. Intinya apa? Intinya apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri, itu lebih afdal daripada mengeluh. Karena mengeluh tidak akan memberikan manfaat sama sekali, bahkan memberikan dosa. Nah kita sarapan pakai teh, lontong satu sama bakwan jagung, subhanallah, sudah nikmat. Bahkan sangat nikmat sekali. Iya. Apalagi kalau ditambah dengan sambal sedikit, sambal kacang, sambalnya nasi uduk, subhanallah. Nah, ini nikmat sekali. Ya. Beliau menganggap rasa tidak suka sahabat jika ada yang mengungguli keindahannya sebagai bentuk kezaliman atau kesombongan. Beliau menjelaskan bahwa kesombongan dan kezaliman ialah menolak kebenaran, yakni takabur, dan menolak kebenaran karena sombong jika itu menyelisihi hawa nafsunya. Iya. Kecuali jikalau
ya, unggulan-unggulan tersebut adalah yang menyelisihi syariat. Misal, ya, dia orang kaya, tapi dalam berpakaiannya selalu memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Tentu saja menyelisihi syariat dan tentu saja dia berdosa. Ya, makanya harta itu nisbi sebenarnya. Kemewahan itu nisbi. Misalkan dia punya uang 1 miliar, tapi beli mobilnya seharga 200 atau 400 juta. Nah, itu tidak masalah. Yang bermasalah apa? Uangnya cuma 1 miliar, tapi belinya yang 14 miliar. Lainnya utang. Ini menyiksa diri. Ini menyiksa diri. Seperti itu. Karena inilah sebagian ulama salah berpendapat. Tawadhu ialah menerima kebenaran dari setiap orang yang membawanya dengan syarat itu sebuah kebenaran. Ya, meskipun ia anak kecil itu para jamaah lebih jujur daripada kita. Dia tidak jujur jikalau dalam keadaan kita marahin. Tapi kalau kita dalam keadaan longgar saja bisa berbohong. Anak kecil lebih jujur daripada kita. Iya. Orang yang menerima kebenaran dari siapapun yang membawanya, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik ia menyukainya maupun tidak menyukainya, maka ia orang yang tawadhu. Sedangkan orang yang menolak kebenaran karena menganggap dirinya lebih hebat dari orang yang menyampaikan, maka ia orang yang sombong. Sementara meremehkan orang lain dapat terjadi jika ia menganggap dirinya sempurna dan menganggap orang lain memiliki kekurangan. Toh kalau sekiranya dia melihat kekurangan pada orang lain pun juga tidak boleh menghinanya. Karena itu juga merupakan kesombongan. Ya, kembali ke atas tadi yang hadis, ya, footnote 5, hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 91 dengan tanpa menyebutkan kisahnya. Hadisnya dengan lafaz innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Sombong ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesimpulannya, sudah semestinya seorang muslim mencintai kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri. Ya. Artinya apa? Kita menginginkan kebaikan kepada orang lain. Syukran. Dan tidak menyukai untuk mereka apa yang tidak kita sukai untuk dirinya sendiri. Jika ia melihat ada kekurangan pada agama saudara sesama muslim, maka hendaknya ia berusaha memperbaikinya, tidak menolak, dan disampaikan dengan baik. Allah Ta'ala berfirman, wa qula layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan apa? Perkataan yang lembut, lemah lembut. La'allahu yatadzakkara, supaya dia, si Fir'aun tersebut itu ingat, au yakhsha, au takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniai dirinya suatu kelebihan yang tidak dimiliki saudaranya yang lain, lalu ia menyampaikannya untuk kemaslahatan agamanya, ya, dan sebagai bentuk ungkapan syukur terhadap nikmat serta merasa dirinya masih teledor dalam bersyukur, maka hal itu boleh. Ya. Maka jikalau dia melihat kekurangan pada agama saudara sesama muslim, maka hendaklah dia memperbaikinya. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih tahu tentang kitabullah daripada aku. Dan memang demikian. Ya, memang demikian.
Demikian. Ya. Hal ini tidak membuatnya menghalangi orang-orang untuk ikut serta dalam menyukai keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Intinya apa? Hasad, iri itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Kecuali pada dua hal. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku membaca satu ayat Al-Quran dan aku ingin orang-orang dapat memahaminya sebagaimana aku memahaminya. Ya, pemahaman beliau yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku menginginkan orang-orang mempelajari ilmu ini dan tidak menisbatkan sedikit pun kepadaku. Perkataan para a'immah, di antaranya adalah imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, sangat banyak. Ya. Dan ya, perkataan beliau itu berada di atas ilmu. Utbah rahimahullah seorang budak. Jika hendak berbuka puasa, ia berkata kepada sebagian saudaranya yang memperhatikan amalnya, ambilkan untukku air minum atau beberapa butir kurma untuk berbuka agar engkau mendapatkan pahala sepertiku. Masya Allah. Dan kurma itu lebih kuat daripada nasi, para jamaah. Ya, antum buktikan saja. Makanya nanti antum ketika sahur, ya sahur ya terutama, karena yang lebih bisa kita rasakan itu sahur. Kenapa demikian? Kalau buka kita akan ketemu lontong, bakwan lagi, ote-ote. Ote-ote orang Jawa Timur, ya, bala-bala, ya, kolak dan sebagainya, ya. Itu nanti akan antum kenyang dan tidak terasa khasiat daripada apa? Kurma. Tapi kalau antum makannya adalah ketika sahur dan tidak antum campur dengan yang lain, makanan lain, antum akan bisa membuktikan. Dan saya sudah membuktikan. Betapa sering saya ketika sahur itu cuma satu butir kurma, air putih. Cuman kopi iya. Cuman kopi iya, gitu kan. Itu. Alhamdulillah. Saya selama sehari itu tidak merasakan yang namanya lapar. Kalau nasi setelah zuhur aja lemes saya sudah. Makanya tidak perlu banyak-banyak makan nasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya menafikan sesuatu untuk meniadakan kesempurnaan. Ya, sebagaimana secara lafaz dalam hadis ini. Ya, seperti juga di antaranya, ya, Nabi SAW bersabda, la salata bihadrati ta'amin. Tidak ada sempurna atau tidak sempurna salat seorang di hadapannya ada makanan. Makanan sudah siap, makan dulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Iya. Nah, hadis ini jangan dipertentangkan dengan perasaan. Wah, sholat dulu lah. Akhirnya apa? Pikirannya terganggu. Wah, yang tadi itu dimakan kucing gak ya? Dan seterusnya. Harus makan dulu, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bahkan dengan makan dulu tersebut itu akan menjadikan seorang dalam sholatnya itu sempurna. Kedua, wajibnya seorang mencintai untuk saudaranya apa yang ia mencintainya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, peringatan dari sifat hasad, karena orang yang hasad tidak mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, monggo.